Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Muatan, SBDP, dan bahasa Indonesia. Muatan SBDP. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Fungsi properti dalam tari adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Fungsi yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari adalah sebagai berikut. Properti dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur, dan anak panah. Properti tari jenis lainnya diantaranya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung, dan lain sebagainya. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Agar gerakan dalam tarian terlihat lebih indah, maka diperlukan unsur-unsur pendukung tari, antara lain sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu gerak tari. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Yang kedua, unsur properti. Unsur properti yaitu semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Yang ketiga, musik pengiring. Musik pengiring yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Yang keempat, kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Dan unsur yang kelima yaitu tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Muatan bahasa Indonesia. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah fungsi dari kata tanya. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian di mana. Kata tanya di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan?
Kata tanya kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa? Kata tanya siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa? Kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana? Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan, ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir, berapa? Berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Oke teman-teman, coba perhatikan dan bacalah teks berikut yang berjudul Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, dari teks tersebut maka kita akan memperoleh informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Adalah sebagai berikut. Informasi yang pertama yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Dalam informasi yang pertama mengandung kata tanya apa dan di mana. Informasi yang kedua yaitu ikan bernafas menggunakan insang. Dalam informasi yang kedua mengandung kata tanya apa dan bagaimana. Dan informasi yang ketiga yaitu ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada informasi yang ketiga mengandung kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi teks, teman-teman dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Nah, teman-teman coba perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks tersebut, maka dapat dibuat daftar pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Oke teman-teman, untuk tugasnya silakan buka buku penanya. Kemudian teman-teman bacalah teks pada buku pena halaman 120 yang berjudul Musyawarah Warga RW 07. Kemudian berdasarkan teks tersebut teman-teman buatlah pertanyaan dan jawaban yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, teman-teman menulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, teman-teman dapat membuat
pertanyaan dan jawaban pada tabel seperti berikut dan disalin di buku latihan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oke teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.